Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap tersenyum, tetap ceria untuk sama-sama menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Anak-anak ibu sudah mandi semua? Sudah berpakaian rapi? Mudah-mudahan sudah mandi semua, sudah berpakaian rapi, dan juga sudah sarapan. Hari ini kita tetap masih di tema 4 tentang keluargaku, kemudian juga masih di subtema 3 tentang keluarga besarku, tapi kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai menimba ilmu, kita akan berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima mudah untuk kita pahami. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa yang ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan ajaran kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemarin kita bercerita tentang bagaimana kalau kita berkumpul dengan keluarga besar, berkumpul dengan saudara-saudara, dengan kakek, nenek, paman, bibi, kemudian juga ada saudara-saudara sepupumu. Nah, biasanya kita akan bermain bersama saudara-saudara sepupu. Biasanya kita juga punya permainan yang berbeda-beda, ya. Mungkin kalau yang laki-laki mungkin ada yang senang main bola, ada yang senang main mobil-mobilan, atau ada yang senang main kelereng. Atau yang perempuan suka main boneka, suka main masak-masakan, suka menggambar. Nah, karena kita ramai berkumpul, tentu kesukaan kita akan berbeda. Nah, walaupun begitu, kita harus mau berbagi. Umpamanya sepupumu tidak bawa boneka. Nah, dia bawa main masak-masakan, peralatan masak. Nah, kamu bisa bergantian untuk meminjam masing-masing mainanmu agar kamu bisa bermain bersama-sama saudara-saudara sepupumu. Nah, kita bermain bersama itu sangat menyenangkan karena kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, dengan saudara sepupu kita. Begitu juga dengan yang laki-laki, mungkin main sepak bola dulu, nanti main kelereng. Nah, seperti itu. Jadi bergantian agar kamu masih bisa bermain bersama saudara-saudara sepupumu. Nah, kemudian juga sambil bermain kita bisa sambil belajar. Belajar seperti apa? Kita mengukur suatu benda. Nah, kali ini kita mengukur bendanya bukan dengan penggaris, ya. Kita mengukur panjang suatu benda, tidak menggunakan penggaris atau tidak menggunakan meteran. Kita menggunakan benda lain. Seperti ini korek api, ya. Ini korek api bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan dulu ya. Ibu punya spidol. Nah, ini ada spidol, ibu letakkan di sini. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini ada korek api. Kita akan keluarkan dulu korek apinya beberapa. Nah, seperti ini. Nah, ini ada korek api. Kita akan mengukur berapa panjang spidolnya. Jadi letakkan ujung korek apimu di ujung spidolmu. Nah, seperti ini. Kelihatan? Kemudian juga lanjutkan, sambung terus. Nah, kamu hitung berapa korek api yang habis. Jadi ada 3,5 korek api yang habis. Nah, jadi panjang spidol ini adalah, nah ini adalah panjang spidolnya, ya.
Panjang spidol ini adalah 3,5 korek api. Nah, itu kalau kita menggunakan korek api sebagai alat ukur. Nah, jadi alat ukur seperti korek api atau benda lain selain penggaris atau meteran itu disebut pengukur alat ukur tidak baku. Tidak baku itu kenapa? Karena nanti akan berbeda. Kalau korek apinya berbeda panjangnya, nah dia ukurannya akan panjang spidolnya juga akan menjadi berbeda. Jadi tidak baku. Kita bisa menggunakan korek api untuk mengukur benda-benda lain. Nah, seperti ini ya. Jadi kamu ambil ujungnya, ini ujung. Nah, kamu ukur di sini. Ya, ini kita contohkan. Kemudian sambungkan lagi. Ya, sambungkan lagi seperti ini. Nah, kita sambung lagi. Nanti kamu letakkan di meja. Kalau mengukurnya kamu akan meletakkannya di meja nanti. Kemudian ini. Nah, kemudian ada setengah lagi. Berarti panjang spidol ini adalah 3,5 korek api. Nah, seperti itu ya. Supaya lebih senang, kamu letakkan nanti di mejamu, kamu ukur. Ya, nah itu mengukur dengan alat ukur yang tidak baku. Nah, kalau penggaris, ini adalah alat ukur yang baku, ya, akan sama semua. Kalau kamu ukur penggaris dengan penggaris lain pun, kamu ambil penggaris yang lain, ukurannya nanti akan sama jika kamu mengukur spidol ini, ya. Nah, itu cara mengukur dengan menggunakan korek api. Kita bisa menggunakan yang lainnya selain korek api. Kalau kemarin kita mengukur dengan jengkal, nah ya, jengkal itu seperti apa kemarin? Jengkal itu adalah menggunakan ujung jari telunjuk dan jempolmu. Nah, seperti ini. Kalau untuk ibu ini belum sampai 1 jengkal. Kalau kamu mungkin sudah 1 jengkal panjang dari spidol. Karena jarimu tidak sama dengan jari ibu gurumu atau jari orang tuamu. Jadi akan berbeda-beda kalau kita tidak menggunakan penggaris atau alat ukur yang baku seperti meteran dan penggaris. Ya, jadi bisa banyak. Kemudian juga bisa tapak kakimu atau langkahmu. Berapa langkah dari panjang dari pintu masukmu ke ruang tamu, berapa panjangnya? Kamu bisa mengukur dengan langkahmu. Nah, pasti akan berbeda dengan langkah ayah atau ibumu, ya. Nah, itu adalah alat-alat ukur yang tidak baku. Jadi ada alat ukur yang baku dan tidak baku. Yang baku itu seperti penggaris dan meteran, ya. Nah, kemudian juga banyak lagi alat ukur yang lain, ya. Ada yang timbangan, ada ukuran berat. Kalau tadi kita mengukur panjang, nah kalau ukuran berat lain lagi, ya. Kalau ukuran berat kita menggunakan timbangan. Tapi ada juga kita bisa mengukur dengan cara yang tidak baku, yang sederhana. Nah, nanti akan pelajaran berikutnya. Nah, baiklah anak-anak, selain kita bisa mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat yang tidak baku seperti tadi, menggunakan korek api, menggunakan jengkal tanganmu, kita bisa juga mengukur secara langsung berapa panjang suatu benda atau benda mana yang lebih panjang dari benda yang lain. Nah, kali ini Ibu punya 3 benda, yaitu spidol, kemudian ada lidi, dan juga ada pensil warna. Kita akan lihat benda mana yang lebih panjang. Nah, Ibu akan berdirikan di sini, ya. Nih, Ibu akan berdirikan di sini. Nah, kamu bisa lihat, ya, manakah benda yang lebih panjang. Ya, mana yang benda yang lebih panjang. Kamu bisa lihat kalau lidi ini lebih panjang dari yang lainnya, ya. Nah, lidi ini lebih panjang dari yang lainnya. Jadi lidi lebih panjang dari pensil warna dan juga dari spidol. Jadi urutannya seperti ini. Lidi, kemudian pensil warna, ya, lidi, pensil warna dan spidol. Jadi lidi lebih panjang dari pensil warna dan spidol. Kemudian pensil warna lebih panjang dari spidol, ya. Lidi lebih panjang dari pensil warna dan spidol. Pensil warna lebih panjang dari spidol. Atau bisa juga spidol lebih
ya, lebih pendek dari pensil warna dan lidi, ya. Jadi spidol lebih pendek dari pensil warna dan lidi, dan pensil warna lebih pendek dari lidi. Nah, itu kita mengukur dengan melihat yang sebenarnya. Kalau tadi kita mengukur dengan menggunakan korek api, ya. Nah, ini adalah alat ukur yang tidak baku. Ya, yang baku itu seperti meteran, penggaris, yaitu adalah alat ukur ukuran panjang yang baku atau ukuran tinggi yang baku. Kamu bisa juga dengan saudara-saudaramu berdiri bersama-sama. Kamu akan lihat siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Yang umpamanya kamu bermain dengan saudara-saudara pupumu atau dengan kakak, dengan adik. Kamu berdiri bersama-sama, kamu akan lihat siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah dari kamu. Ya, dalam keluargamu juga akan ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Umpamanya ayah lebih tinggi dari ibu lebih tinggi dari kakak, kakak lebih tinggi dari kamu, sedangkan kamu lebih tinggi dari adikmu. Nah, seperti itu. Atau adik lebih rendah dari kamu. Nah, itu kalau ukuran rendah dan tinggi. Kalau untuk benda tadi, kita akan melihat ukuran panjang dan pendek. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, nanti ada video pembelajaran yang bisa kamu saksikan di video ini. Mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk memahami apa materi kita hari ini ya. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa ulang lagi menonton videonya, atau kamu bertanya pada ayah ibumu, kakakmu, atau dengan gurumu. Nanti kalau ada tugas, kamu kerjakan sendiri dulu. Kalau kamu benar-benar tidak mengerti, kamu boleh minta diajarkan oleh ayah ibumu atau kakakmu, ya. Kemudian juga ada mengenai soal ibadah. Ibadah itu apa? Bagi yang Islam, biasanya bagi yang Islam, ibadahnya itu sholat, mengaji. Nah, itu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ya, biasanya kita sholat bersama ayah ibu. Biasanya kita sholat berjamaah atau sholat bersama-sama itu pada saat maghrib, isya, dan biasanya juga subuh. Biasanya kita akan sholat bersama-sama ayah ibu, kakak. Nah ya, nah ibadah sholat itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, ibadah sholat itu berjamaah itu adalah salah satu perintah dari pelaksanaan dari sila pertama dari Pancasila. Nah, mungkin yang beragama Nasrani mungkin biasanya akan melaksanakan sholatnya di hari Minggu ke gereja, ya. Tapi kalau berdoa, ibu rasa setiap saat berdoa. Yang Islam, yang agama Kristen juga akan berdoa setiap hari. Hanya mungkin yang agamanya Kristen biasanya ke gereja di hari Minggu bersama keluarga. Nah, anak yang Muslim di rumah melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga. Nah, itulah salah satu dari pelaksanaan ibadah. Nah, sekarang kita akan lihat dulu video pembelajaran yang sengaja dibuatkan buat kamu agar lebih mengerti materi pembelajarannya. Mari kita saksikan. Tema 4, keluargaku. Subtema 3, keluarga besarku. Pembelajaran 5. Bermain bersama riang gembira, hati senang tiada terkira. Walau pilihan kami kadang berbeda, dengan berbagi tak ada kecewa. Ayo berlatih. Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Ayo mencoba. Cobalah ukur panjang benda-benda berikut dengan alat ukur korek api. 1. Panjang buku tulis. 2. Panjang buku tema. 3. Panjang kertas HVS. 4. Panjang pena. Dan 5. Panjang kotak pensilmu. Alat ukur apa lagi yang dapat kita gunakan selain korek api? Pembelajaran 6. Ayo bermain peran. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali, Kakek. Mengapa kamu merasa senang?
Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Siapakah yang sedang bercakap-cakap? Apa yang ditanyakan kakek? Apa yang membuat Siti merasa senang? Ayo mengamati. Amati keluarga Udin di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut. Siapakah yang paling tinggi? Kakak lebih tinggi dari? Siapakah yang terpendek? Siapa sajakah yang lebih tinggi dari kakak? Ibu lebih pendek dari? Ayo kita amati lagi. Udin sedang beribadah dengan keluarganya. Senang sekali bisa beribadah dengan keluarga. Apakah kamu pernah beribadah bersama keluargamu? Nah, tadi kita sudah saksikan video pembelajarannya bersama-sama. Di situ kita belajar mengenai alat ukur yang tidak baku seperti korek api. Kemudian kalau kemarin kita pakai jengkal jari, tadi korek api. Kemudian juga mengukur benda secara nyata. Bagaimana lidi, kemudian pensil warna, spidol, kita tahu mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Kamu bisa juga dengan saudara-saudara sepupumu, ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti, paham dengan materi pembelajaran kita hari ini, ya. Nanti ada tugas, anak-anak kerjakan sendiri, ya. Nah, ibu juga akan ingatkan anak-anak ibu semua, kalau ingin keluar rumah, kalau ada keperluannya keluar rumah, gunakanlah masker dengan benar, ya. Kemudian rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jadi anak-anak harus rajin-rajin mencuci tangan, ya. Dan juga jika anak-anak keluar, bawalah hand sanitizer agar memudahkan anak-anak untuk membersihkan tangan. Kemudian kalau ada perkumpulan orang ramai, anak-anak jangan pergi ke sana. Jadi hindarilah orang-orang yang ramai, ya. Dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Saat berdiri, saat antri, saat duduk, anak-anak harus menghindari orang lain, ya. Kemudian kalau anak-anak ingin berolahraga, berlari atau bersepeda di luar rumah, anak-anak harus tetap memakai masker, ya. Kalau tidak ada keperluannya untuk pergi kemana-mana, anak-anak sebaiknya di rumah saja, membaca buku, ya, berlatih membaca bagi yang belum bisa membaca, belum lancar membaca, masih mengeja, rajin-rajin membaca buku agar kamu bisa lancar membaca seperti teman-teman yang lain, ya. Dan anak-anak ibu yang lain yang sudah lancar juga harus rajin membaca buku cerita, komik, buku pelajaran, majalah, koran, supaya anak-anak ibu makin pintar, makin hebat, makin cerdas, ya. Kemudian bisa juga anak-anak hanya menonton TV di rumah karena ada materi pelajaran juga di televisi, jadi menambah ilmu anak-anak ibu semua. Atau anak-anak ibu membantu ayah ibu di rumah, merapikan rumah, merapikan kamar, merapikan buku-bukumu, atau membantu ibu memasak di dapur, ya. Nah, kemudian juga anak-anak ibu harus mau makan yang teratur, makanan yang sehat dan bergizi. Makan sayur mayur, makan lauk pauk, ikan, ayam, daging, telur, kemudian juga tahu, tempe. Kemudian anak juga harus mau makan buah-buahan, ya. Minumlah susu dan air putih yang banyak agar anak-anak ibu semua tetap sehat, tetap dalam kondisi yang baik. Nah, baiklah anak-anak, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak ibu masih tetap semangat, masih tetap ceria, tersenyum untuk menuntut ilmu bersama-sama. Tetaplah jaga kesehatan agar anak-anak ibu semua selalu sehat selalu. Kita akan lanjutkan pembelajarannya di hari berikut, di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.